Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, kembali lagi akan berbagi sebuah kisah yang cukup menarik, yaitu 7 kali naik haji tidak bisa melihat Ka'bah. Sebagai anak yang mampu dan soleh, Firman bukan nama sesungguhnya mengajak ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Yanti bukan nama sesungguhnya. Sebagai seorang ibu, tentu sangat bahagia dengan ajakan anaknya itu. Sebagai muslim yang mampu, memang berkewajiban menunaikan ibadah haji. Setelah semua kebutuhan dan peralatan sudah disiapkan, ibu dan anak ini berangkat ke tanah suci Mekah. Keadaan keduanya sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dalam pelaksanaan ibadah haji, tiba saatnya mereka melaksanakan tawaf dengan hati dan niat ikhlas, menyeru panggilan Allah. Labaik Allahumma labaik, aku datang memenuhi seruanmu ya Allah. Firman menggandeng ibunya dan juga berbisik, Umi, unjur illa Ka'bah. Bu, lihatlah Ka'bah. Tangan kanan Firman menunjuk ke bangunan 4 persegi berwarna hitam tersebut. Ibunya yang berjalan di sisi anaknya tidak bereaksi. Dia terdiam. Wanita itu sama sekali tidak memandang apa yang ditunjukkan oleh anaknya. Kemudian Firman kembali membisiki ibunya. Ia tampak bingung memandang raut muka ibunya. Tampak wajah ibunya kebingungan. Ibunya sendiri tidak mengerti kenapa dia tidak dapat melihat apapun, hanya kegelapan yang ada. Berkali-kali dia mengusap-usap matanya, namun yang tampak hanyalah kegelapan. Sementara itu, tidak terdapat permasalahan dengan kesehatan matanya. Padahal beberapa menit yang lalu, dia masih memandang segalanya dengan jelas. Tetapi kenapa melihat Masjidil Haram segalanya jadi gelap gulita? Sampai 7 kali melaksanakan ibadah haji, anak yang soleh itu bersimpuh di hadapan Allah. Dia sholat meminta ampunannya. Firman begitu sedih. Siapapun yang tiba ke Baitullah mengharap rahmatnya, merasa hampa jadi tamu Allah, tanpa melihat seluruh kebesarannya, tanpa merasakan kuasanya dan juga rahmatnya. Akan tetapi Firman tidak berkecil hati. Bisa jadi dengan ibadah dan juga taubatnya yang sungguh-sungguh, ibundanya akan mampu merasakan anugerahnya dengan memandang Ka'bah nanti. Anak yang soleh itu bernazar hendak kembali membawa ibunya berhaji tahun depan. Namun pada kenyataannya, nasib baik belum berpihak kepadanya. Tahun selanjutnya peristiwa yang sama terulang kembali. Ibunya kembali dibutakan di dekat Ka'bah. Sampai-sampai tidak mampu melihat bangunan yang menggambarkan simbol persatuan umat Islam itu. Perempuan tersebut tidak dapat memandang Ka'bah. Firman tidak patah arang. Dia kembali membawa ibunya ke tanah suci tahun selanjutnya. Anehnya, ibunya selalu saja tidak mampu memandang Ka'bah. Setiap berada di Masjidil Haram,
Yang nampak di matanya hanyalah gelap dan gelap. Begitulah keanehan yang terjadi pada diri sang ibu, sampai peristiwa itu terjadi hingga 7 kali menunaikan ibadah haji. Firman tidak habis pikir. Dia tidak paham apa yang menyebabkan ibunya jadi buta di depan Ka'bah. Sementara itu dia berada jauh dari Ka'bah. Penglihatannya senantiasa wajar. Dia bingung. Apakah ibunya memiliki kesalahan sampai-sampai menemukan ajab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang telah diperbuat ibunya sehingga mendapat musibah seperti itu? Seluruh persoalan berkecamuk dalam pribadinya. Akhirnya Firman memutuskan untuk mencari seorang alim ulama dengan harapan bisa mendoakan dan memberikan solusi permasalahannya tersebut. Beberapa saat kemudian, ia mendengar ada seorang ulama yang terkenal karena kesolehannya dan juga kebaikannya di Abu Dhabi, Uni Emirat. Tanpa kesulitan yang berarti, Firman mampu bertemu dengan ulama yang dimaksud. Firman langsung mengutarakan permasalahan kepada ulama yang soleh ini. Ulama tersebut mencermati dengan seksama. Setelah itu meminta agar bunda dari Firman dapat menelponnya. Anak yang berbakti ini juga kembali. Setibanya di tanah kelahirannya, dia meminta ibunya untuk menghubungi ulama di Abu Dhabi tersebut. Alhamdulillah, sang ibu mampu memenuhi permintaan anaknya. Ia pun segera menghubungi ulama tersebut dan menceritakan lagi kejadian yang dialaminya di tanah suci. Sang ulama kemudian meminta Yanti introspeksi dan mengingat lagi. Bisa jadi terdapat perbuatan ataupun kejadian yang terjadi padanya pada waktu lalu, sehingga dia tidak menemukan rahmat Allah. Yanti diminta untuk jujur terbuka apa yang telah dilakukannya di masa lalu. Ibu Yanti, harus jujur kepada saya, karena permasalahan Anda bukan permasalahan biasa, kata ulama itu pada sang ibu. Yanti terdiam sejenak. Setelah itu ia meminta waktu untuk memikirkannya. 7 hari berlalu, namun ulama itu tidak mendengar kabar dari Yanti. Pada minggu kedua setelah obrolan pertama mereka, lalu Yanti menelpon dan menceritakan sesuatu kepada ulama tersebut. Syekh, waktu masih muda. Aku bekerja sebagai perawat di rumah sakit, ucap Yanti. Oh, bagus. Pekerjaan perawat merupakan pekerjaan mulia, potong ulama itu. Tetapi aku mencari uang sebanyak-banyaknya dengan bermacam cara, tidak peduli apakah cara itu halal ataupun haram, ucapnya terus terang. Ulama itu terperangah. Dia tidak menyangka perempuan itu hendak mengatakan demikian. Kemudian sambung Yanti, saya seringkali menukar balita, karena tidak seluruh ibu bahagia dengan bayi yang telah dilahirkan. Jika ada yang menginginkan bayi pria, sementara balita yang dilahirkannya wanita, dengan imbalan uang, saya tukar bayi-bayi itu seperti dengan keinginan mereka. Sang ulama amat terkejut mendengar penjelasan Ibu Yanti. Astagfirullah, betapa tega Ibu Yanti menyakiti hati para ibu yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahirkan anak. Bayangkan betapa banyak keluarga yang telah dirusaknya, sampai-sampai tidak jelas nasabnya. Apakah Ibu Yanti tidak mengerti kalau dalam Islam melindungi nasab atau keturunan sangat penting? Jika seorang bayi ditukar, tentu nasabnya jadi tidak jelas. Sementara itu, nasab ini amat penting untuk penentuan dalam pernikahan, paling utama dalam permasalahan mahram ataupun muhrim, yaitu orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Hanya itu yang saya lakukan, Syekh, ucap Sarah. Hanya itu?
Jawab Syekh terperangah. Tahukah Anda kalau perbuatan Anda itu dosa yang luar biasa? Betapa banyak keluarga yang sudah Anda hancurkan, ucap ulama dengan nada tinggi. Kemudian apalagi yang Anda kerjakan? Tanya ulama itu lagi sedikit marah. Di rumah sakit, aku juga melaksanakan tugas memandikan orang mati. Oh, bagus. Itu juga pekerjaan mulia, ucap ulama. Ya, tetapi aku memandikan orang mati karena ada kerjasama dengan tukang sihir. Maksudnya, tanya ulama tidak mengerti. Setiap saya ingin menyengsarakan orang, baik untuk membuatnya mati ataupun sakit, seluruh alat-alat sihir, sesuai dengan syaratnya, harus dipendam di dalam tanah. Akan tetapi saya tidak menguburnya di dalam tanah, melainkan aku masukkan benda-benda itu ke dalam mulut orang yang mati. Suatu saat, ketika seseorang yang alim meninggal dunia, seperti biasa, saya memasukkan beberapa barang tenung seperti duri, benang, dan lain-lain ke dalam mulutnya. Entah kenapa, benda-benda itu seperti terpental, tidak bisa masuk, meski aku sudah menekannya dalam-dalam. Benda-benda itu selalu saja keluar. Aku coba lagi, begitu seterusnya berulang-ulang, hingga akhirnya bisa memasukkan barang-barang tersebut. Hanya itu dosa yang saya lakukan. Mendengar penuturan Yanti yang datar dan juga tanpa merasakan berdosa, sang ulama sedikit berteriak marah. Hanya itu yang Anda lakukan? Masya Allah. Ulama itu sangat terkejut mengetahui perbuatan Yanti. Tidak pernah terbayang dalam hidupnya ada seorang manusia, terlebih dia merupakan perempuan, yang mempunyai nurani begitu tega, begitu kecil. Tidak pernah terjadi dalam hidupnya terdapat seorang wanita yang melakukan perbuatan sekeji itu. Akhirnya ulama itu mengatakan, Anda harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dialah yang dapat mengampuni dosa Anda. Setelah beberapa lama, sekitar 7 hari kemudian, ulama tidak mendengar kabar selanjutnya dari Yanti. Akhirnya ia mencari tahu dengan menghubunginya lewat telepon. Ia berharap Ibu Yanti telah bertaubat atas seluruh yang ia lakukan di masa lalu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya, mengampuni dosa Yanti, hingga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba kepadanya. Karena tidak kunjung mendengar kabar, ulama itu menghubungi Firman. Kemudian ulama menanyakan kabar Ibu Yanti. Nyatanya kabar duka yang diterima ulama tersebut. Umi sudah meninggal 2 hari setelah menelpon Ustadz, ucap Firman. Ulama itu terkejut mendengar kabar tersebut. Kemudian sang ulama bertanya, bagaimana ibumu meninggal, Firman? Firman pun akhirnya menceritakan. Setelah menghubungi sang ulama, 2 hari setelah itu ibunya jatuh sakit dan juga meninggal dunia. Yang mengejutkan adalah saat proses penguburan Umi, saat tanah sudah digali untuk selanjutnya dimasukkan jenazah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanah itu rapat kembali, tertutup dan juga mengeras. Para penggali mencari tempat lain untuk digali lagi, namun kejadian itu kembali berulang. Tanah yang sudah digali kembali menyempit dan juga tertutup rapat. Peristiwa itu berlangsung begitu cepat, hingga tidak seorang pun pengantar jenazah yang menyadari kalau tanah itu kembali rapat. Kejadian itu terjadi berulang-ulang. Para pengantar yang melihat kejadian itu merasa takut dan juga merasakan sesuatu yang aneh terjadi. Mereka percaya peristiwa tersebut pastilah berkaitan dengan perbuatan si mayit. Waktu terus berlalu.
Para penggali kubur putus asa dan juga kecapean karena pekerjaan mereka tidak kunjung usai. Siang pun berlalu, petang menjelang, hingga kira-kira maghrib. Tidak terdapat satupun lubang yang berhasil digali. Mereka akhirnya pasrah dan juga beranjak pulang. Jenazah ibu dibiarkan saja tergeletak di hamparan tanah kering kerontang. Sebagai anak yang begitu sayang dan juga hormat kepada ibunya, Firman tidak tega meninggalkan jenazah orang tuanya di tempat itu tanpa dikubur. Kalaupun dibawa kembali, rasanya tidak bisa terjadi. Firman termenung di pemakaman seorang diri. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seketika itu berdiri seorang laki-laki yang berpakaian gelap panjang, seperti baju khas orang Mesir. Lelaki itu tidak terlihat mukanya karena terhalang tutup kepalanya yang menjorok ke bagian depan. Pria itu mendekati Firman, setelah itu mengatakan padanya, "Biar saya tangani jenazah ibumu, pulanglah," kata orang misterius itu. Firman lega mendengar perkataan orang tersebut. Dia berharap pria itu hendak menunggu jenazah ibunya. Syukur-syukur mau menggali lubang untuk menguburkan ibunya. Kemudian lelaki itu berpesan, "Jangan melihat ke belakang hingga sampai di rumahmu nanti." Firman mengangguk. Setelah itu dia meninggalkan pemakaman. Belum keluar dari tempat pemakaman, terbesit keinginan untuk mengetahui apa yang terjadi dengan jenazah ibunya. Sedetik setelah itu, dia menengok ke belakang. Betapa pucat wajah Firman memandang jenazah ibunya sudah dililit api. Setelah itu api itu menyelimuti seluruh tubuh ibunya. Belum habis rasa herannya, sedetik setelah itu dari arah sebaliknya, api menerpa muka Firman. Firman ketakutan. Dengan langkah 1000, ia juga bergegas meninggalkan tempat tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang dikisahkan Firman kepada ulama tersebut. Ulama itu mendengarkan dengan seksama seluruh cerita yang diungkapkan Firman. Sang ulama menyarankan agar Firman lekas beribadah dengan khusyuk dan juga memohon ampun atas seluruh perbuatan atau dosa-dosa yang telah dilakukan oleh ibunya. Namun ulama itu tidak mengatakan kepada Firman apa yang telah diceritakan oleh ibunya kepada ulama itu. Ulama itu meyakinkan Hasan, apabila anak yang soleh meminta ampunan dengan sungguh-sungguh, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa ibunya di masa hidupnya. Tanpa diketahui apa yang telah dilakukan ibunya sepanjang hidup, Firman senantiasa mendoakan ibunya. Ia berharap apapun perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh ibunya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, begitulah kisah nyata 7 kali naik haji tidak bisa melihat Ka'bah, seperti yang dilansir kabarmekah.com. Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.